Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Atmayani. Saya dari kelompok 8 seni tari dan bersama rekan saya yang bernama Husnul Khotimah akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, jenis, makna, dan watak gerak tari, unsur-unsur dasar tari, gerak dasar tari Banten, dan kreasi gerak tari Banten. Baiklah, langsung saja kita ke pengertian tari. Tari adalah suatu seni pertunjukan yang melibatkan gerakan tubuh yang teratur dan terarah untuk mengekspresikan perasaan, ide, dan cerita. Nah, tari juga memiliki fungsi, di antaranya fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi rekreasi, fungsi ritual, fungsi pendidikan, dan fungsi hiburan. Tari juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu ada tari tradisional, tari modern, tari kontemporer, tari pertunjukan, dan tari sosial. Nah, tari juga memiliki makna dan watak geraknya. Makna tari seringkali terletak pada simbolisme gerakan yang dilakukan. Setiap gerakan dalam tari memiliki arti tersendiri dan dapat menyampaikan emosi yang mendalam, misalnya ekspresi emosi, cerita dan narasi, watak gerak tari. Gerak tari dapat dibedakan menjadi beberapa watak, seperti ritmis, ekspresif, dan simbolik. Yang keempat, gerak lembut dan halus, gerak kuat dan tangguh, gerak dinamis dan lincah. Yang terakhir, gerak melambangkan unsur alam. Kesimpulannya, tari adalah bentuk seni yang kompleks dan multifaset. Dengan memahami pengertian serta makna watak tari, kita dapat menghargai seni tari tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian penting dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tari. Konsep dasar dalam tari secara universal adalah gerak, ruang, dan waktu. Berikut adalah unsur utama dalam seni tari, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Unsur-unsur pendukung tari. Dalam sebuah penyajian tari, terdapat beberapa unsur pendukung di dalamnya. Unsur-unsur ini menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Selain unsur gerak tari sebagai media ekspresi utama, unsur-unsur pendukung yang terdapat dalam penyajian tari menjadi salah satu bagian penting yang mampu memperkuat dalam upaya menyampaikan berbagai pesan dalam gerak yang dibawakan. Unsur-unsur yang dimaksud antaranya tata busana, tata rias, dan tata musik. Ketiga unsur pendukung tari tersebut yaitu tata busana, tata rias, dan tata musik. Tari harus menjadi suatu jalinan yang saling terkait dan kerjasama untuk mendukung wujudnya sebuah tarian, karena tanpa kelengkapan hal-hal di atas, tarian belum dapat dinikmati secara utuh. Langkah-langkah membuat tari anak dan manfaat seni tari bagi anak. Bagian A. Pembelajaran seni. Pendidikan seni merupakan yang paling efektif untuk meningkatkan kreativitas. Di samping itu, pendidikan seni menjadi sarana pendidikan efektif dalam rangka mengakomodasi emosi dan ekspresi anak. Ada dua macam konsep pendidikan seni, yakni konsep pertama yaitu seni dalam pendidikan, maksudnya sebagai proses enkulturasi, proses pembudayaan yang dilakukan dengan upaya mewariskan atau menanamkan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi berikutnya. Pembelajaran seni yang ideal untuk anak-anak, terutama anak usia dini, harus sesuai dengan karakteristik anak. Adapun ruang lingkup pembelajaran seni meliputi kajian, yaitu A. Mainan, hiasan, benda, dan pakai. B. Gambar, cetak, bentuk, dan penataan. C. Kepekaan unsur-unsur dan kreativitas musik. D. Wiraga, wirahma, wirasa. Nah, di pengertian tari adalah bentuk ekspresi seni yang melibatkan gerakan tubuh, seringkali diiringi musik untuk menyampaikan emosi, cerita, atau konsep tertentu.
Tari dapat dilakukan secara solo atau kelompok dan biasanya memiliki struktur ritmi dan tujuan artistik. Tari juga bisa dibedakan berdasarkan budaya gaya dan tekniknya, seperti tari tradisional, tari kontemporer, atau tari modern. Dalam konteks sosial, tari sering digunakan dalam ritual perayaan atau hiburan. Unsur-unsur dasar tari adalah gerak. Tari merupakan salah satu bentuk seni yang harus dinikmati secara visual karena merupakan karya yang lihat dari aspek keindahan gerak yang indah. Gerak-gerak tari tidak terlepas dari sentuhan pengalaman-pengalaman hidup manusia. B. Tenaga. C. Pembelajaran tari bagi anak usia dini. D. Langkah-langkah membuat tarian bagi anak. 1. Yaitu tentukan tema, pilih tema yang sesuai dan menarik bagi anak seperti alam, hewan, atau cerita dongeng. 2. Pilih musik. 3. Buat konsep gerakan. 4. Rancang struktur tari. 5. Latihan. 6. Koreografi sederhana. 7. Penampilan. 8. Umpan balik. Seni tari memiliki berbagai manfaat bagi anak. Yang pertama, pengembangan fisik. Yang kedua, kreativitas dan ekspresi diri. Yang ketiga, sosialisasi dan kerjasama. 4. Disiplin dan fokus. 5. Pengembangan kognitif. 6. Penghargaan budaya. 7. Kebahagiaan dan kesejahteraan emosional. Gerak dasar tari daerah Banten. Tari daerah merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang memiliki peran penting dalam memperlihatkan identitas budaya suatu masyarakat. Di Indonesia, setiap daerah memiliki kekayaan seni tari yang unik. Salah satunya adalah daerah Banten. Provinsi Banten dengan keberagaman etnis dan budaya menyimpan tradisi tari yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat, sejarah, dan kehidupan sosialnya. Pengertian gerak dasar tari daerah Banten. Gerak dasar tari daerah Banten merupakan elemen fundamental yang membentuk struktur dan identitas tarian tradisional dari wilayah ini. Gerakan ini tidak hanya mencakup teknik menari, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah masyarakat Banten. Gerak dasar tari dalam daerah Banten. Yang pertama, gerak angkat tangan, gerak angkat kaki, gerak memutar badan, gerak melangkah, gerak jari dan tangan, gerak melingkar, dan gerak menunduk. Karakteristik gerak dasar tari daerah Banten: keterkaitan budaya lokal, keberagaman gerak, penggunaan kostum dan atribut, ritme dan musik, keterlibatan komunitas, makna dan simbolis. Makna dan simbolisme terkandung dalam gerak tari daerah. Yang pertama, identitas budaya, cerita dan legenda. Yang ketiga, nilai-nilai moral dan etika. Yang keempat, ritual upacara. Kelima, ekspresi dan emosi. Yang keenam, simbolisme gerak, interaksi dan lingkaran. Yang terakhir, pendidikan dan pelestarian budaya. Kesimpulannya, gerak dasar tari daerah Banten merupakan elemen penting yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Banten. Setiap gerakan memiliki makna dan simbolisme yang mendalam, yang tidak hanya berfungsi untuk memperindah pertunjukan, tetapi juga menyampaikan pesan spiritual dan sosial. Kreasi gerak tari Banten. Kreasi gerak tari Banten merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia, terinspirasi oleh budaya Sunda, Betawi, serta pengaruh Tiongkok dan Arab. Jenis tari tradisional Banten ada 8. Yang pertama, tari ngebaksakeun. Yang kedua, tari cokek. Yang ketiga, tari bentang Banten. Yang keempat, tari katuran. Yang kelima, tari grebeg terbang gede.
Yang keenam, tari Maler Bedug Banten. Yang ketujuh, tari Bendrong Lengsung. Yang kedelapan, tari Wali Jamaliha. Tari Ngebaskeun yaitu tarian mengadaptasi gerakan silat terumbu yang merupakan salah satu gaya bela diri dari Kabupaten Pandeglang. Tari Cokek dikenal sebagai hasil dari pengaruh budaya Tiongkok. Tari Cokek diperkenalkan oleh Tan Sioke di Tangerang. Gerakan tarian cenderung lambat dan mirip dengan sintren Cirebon atau tari ronggeng dari Jawa Tengah. Tari Bentang Banten diciptakan oleh seniman lokal Beni Kusnandar dan istrinya Wiwin Purnawati. Tarian ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pelestarian adat daerah. Selanjutnya, tari Katuran. Tari Katuran berfungsi sebagai sambutan bagi orang asing yang berkunjung ke Banten, bertujuan untuk menghormati mereka dan mengajak kembali ke daerah tersebut. Tari Grebeg Terbang Gede, gabungan seni pencaksilat dan kesenian terbang gede asal Serang, menjadikan tarian ini unik, biasanya ditampilkan oleh pria lanjut usia. Tari Maler Bedug Banten merupakan pengembangan dari tari rampak bedug dengan inovasi pengembangan alat musik khas Banten. Tari Maler Bedug Banten merupakan pengembangan dari tari rampak bedug dengan inovasi penggunaan alat musik khas Banten dan gerakan silat terumbu. Tari Wali Jamaliha diciptakan pada 2010 sebagai tarian selamat datang di Provinsi Banten. Tari Wali Jamaliha menggambarkan kehidupan masyarakat setempat melalui gerakan cepat, lincah, dan perpaduan seperti daerah Jawa, Sunda, Cina, Indonesia, dan Arab. Kesimpulannya yaitu tari Banten adalah warisan budaya penting yang membutuhkan kolaborasi untuk pelestarian apresiasi.